Yang terjadi pada anak-anak di Jawa Barat itu pola hidupnya adalah mereka rata-rata tidurnya jam 4 pagi. Karena waktunya dihabiskan untuk main game online. Kemudian berdampak pada mereka tidak bersekolah. Selain berdampak tidak bersekolah, mereka sering terorganisir secara sistemik melalui kekuatan media sosial, melakukan pertarungan-pertarungan secara terbuka dan tertutup, melahirkan banyak orang yang terluka, bahkan banyak orang yang meninggal. Kemudian yang berikutnya adalah beredarnya obat-obat yang tidak layak dikonsumsi dari sisi kesehatan, yang dijual secara terbuka sebenarnya, berharga di bawah Rp10.000 dengan 3 butir, istilahnya eksimer dan sejenisnya, serta minuman-minuman yang beredar secara luas yang bisa diakses oleh anak-anak SMP. Nah, ini adalah problem yang harus segera diselesaikan. Nah, problem itu ternyata tidak bisa diselesaikan di internal sekolah melalui pendekatan bimbingan konseling. Dan problem itu juga tidak bisa diselesaikan di internal keluarga oleh ayah dan ibunya. Nah, karena problem ini tidak bisa diselesaikan di sekolah dan di keluarga, serta tidak semua problem itu bisa ditangani lewat peradilan anak, maka harus ada upaya jangka pendek yang bisa dilakukan melalui pola pendidikan disiplin siswa. Dalam kaidah bahasa saya adalah pendidikan bela negara dengan penguatan pendidikan berkarakter. Maka kami menggandeng lembaga TNI, karena TNI memiliki pengalaman dalam melakukan pola pendidikan, baik untuk kalangan militer maupun kalangan sipil. Di kalangan sipil dikenal namanya prajabatan. Di kalangan sipil hari ini untuk masuk industri, banyak yang dilatih di Dodik, Pangkodam 3 Siliwangi, Lembang, untuk membangun kebugaran. Nah, metodologi pendidikannya yang kami sampaikan tadi ke Pak Menteri adalah, yang pertama adalah pembangunan kualitas disiplin. 1, melepas HP. 2, melepas tradisi bermotor. 3, melepas minuman keras. 4, melepas obat-obatan terlarang. Kelima, melepas konsumsi zat adaptif lainnya yang merusak saraf dan pikirannya, dengan membangun pola tidur maksimal jam 10 malam. Kemudian mereka bangun jam 4 pagi, mereka mandi, salat subuh bagi yang beragama Islam, membereskan ruang tempat tidurnya, masuk ke masjid, dan kemudian mendapat bimbingan rohani dari kiai yang menjadi bimbingan konselingnya. Setelah itu mereka sarapan pagi, setelah sarapan pagi mereka berolahraga, setelah mereka berolahraga mereka langsung mengikuti ruang kelas pembelajaran sebagaimana dia didapatkan di sekolah. Kami mendatangkan guru dari berbagai tempat, dan kemudian setelah itu mereka salat duhur, kemudian istirahat. Setelah istirahat mereka mengikuti program minat dan bakat melalui pendekatan olahraga. Dan kemudian maghrib dia masuk masjid lagi, belajar ngaji lagi, kemudian sampai isya, dan kemudian nanti mereka makan malam dan kembali ke tempat mereka tidur untuk tidur malam. Jadi model itu yang kami kembangkan, dan kami tadi konsultasikan bahwa tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan terhadap hak-hak anak sendiri. Nah, kalau bicara orang banyak memperdebatkan persoalan bagaimana mereka belajarnya, pertama justru dengan barak ini mereka jadi belajar. Mereka jadi ada gurunya. Kenapa? Karena selama ini mereka bolos. Mereka tidak pernah belajar, bangunnya rata-rata jam 10 siang. Nah, ini adalah. Kemudian yang kedua, bagaimana lingkungannya di barak itu, di komplek pendidikan itu mereka mendapat lingkungan yang baik. Karena selama ini mereka di lingkungan rumahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, di lingkungan sekolahnya tidak mendapat lingkungan yang baik, mereka menjadi anak jalanan. Nah, inilah barangkali langkah yang dilakukan oleh kami, pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Jawa Barat sebagai bagian upaya kami untuk menyongsong generasi Indonesia Emas tahun 2045. Barangkali itu saja, terima kasih. Ya, setelah ini kami akan juga menyampaikan, dan begini deh, kalau sekarang itu kami mengajak pada semuanya untuk melihat. Ya kan? Kami mengajak pada semuanya yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan dan kedisiplinan anak-anak Indonesia, kami mengajak untuk datang ke tempat mereka belajar. Itu cara yang terbaik, karena kalau menilai dari jauh dan katanya itu tidak akan pernah selesai. Tapi yang terbaik adalah
mengunjungi. Setelah mengunjungi, kalau banyak pakar yang dimiliki, punya bimbingan konseling, psikologi anak, ahli gizi dan sejenisnya, bawa ke tempat berlatih, jadilah mereka menjadi bagian dari kesempurnaan pendidikan yang kami lakukan. Ya, kita akan lakukan. Ya, kita tidak mempunyai target berapa siswa. Adalah setiap orang tua yang akan meminta anaknya dididik oleh kami melalui pola pendidikan disiplin ini, kami menerima dan kami akan dibuat gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Dan seluruh rangkaian ini adalah orang atau anak yang diantar oleh orang tuanya. Kami tidak menerima anak yang tidak berdasarkan persetujuan orang tua. Ya, kalau saya berasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional. Uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak. Dan kami juga sedang menyiapkan program turunannya. Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka nanti akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten kota, yang mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat. Jadi mereka sekolah khusus sepak bola saya dulu punya, nanti mereka masuk dalam sebuah komplek barak, gurunya guru biasa, kepala sekolahnya kepala sekolah biasa, tetapi mereka itu nanti didampingi oleh tim peningkatan mentoring disiplin dari kalangan TNI. Target yang sekarang 28 hari. 28 hari, setelah itu kenaikan kelas. Kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur. Oh, sudah ada surat edaran yang disampaikan ke Bupati Wali Kota di seluruh Jawa Barat. Sudah edaran gubernur, sudah ada. Konsekuensinya dari pembiayaan. Dari SE itu apa? Gimana? Konsekuensi dari surat edaran itu kalau misalnya tidak mengamanatkan dengan surat. Ya, konsekuensinya kan gubernur punya piranti-piranti. Kita punya akses anggaran terhadap kabupaten kota yang kita miliki. Oh, bisa diancam. Ya, kita bukan diancam ya. Kita kan gini, apakah bupati masih nyaman kalau di depan kantornya banyak orang bawa celurit? Kan nanti mereka yang merasakan, gitu loh. Apakah bupati masih nyaman kalau setiap minggu ada yang masuk rumah sakit yang harus dibiayai karena ditusuk, karena dilempar pakai batu? Mungkin akan diperkuat dengan pergub. Setelah ini akan kuat kami dengan pergub.